है बादा मस्त बादा आशा में अहमदियत चलता Puncak है Punceling, दौर 23, दीना 24, 25 September 2022 menjadi salah satu saksi comeback-nya Ijtima Nasional Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia dan Majelis Atfalul Ahmadiyah Indonesia setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. में अहमदियत तिश्ना लबों की खातिर तिश्ना लबों की खातिर हर समत घूमते हैं थामे हुए सुबह गुल्फा में अहमदियत खुदा में Alhamdulillah dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa sejak ada pandemi ya, 2 tahun yang lalu ya berlalu, sudah 2 tahun tidak menyelenggarakan Ijtima Khudamul Ahmadiyah di Indonesia ini, dan alhamdulillah sekarang bisa terselenggara kembali di tempat yang sangat sejuk ya, di Ciwidey ya, daerah Bandung. Dan walaupun musim hujan saat ini, tetapi dengan kurnia Allah Ta'ala bahwa semangat ya Khudam kita yang mengikuti acara ini dengan luar biasa ya. Belum keadaan dingin, cuaca sangat dingin, kemudian juga hujan ya, tapi semangat mereka ini sungguh sangat mengesankan bagi saya. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang apapun, semuanya semangat dan gembira kelihatannya gitu. Ijtima MKAI dan MAI terakhir diadakan 2019 lalu di Tawangmangu, yang pada saat itu dihadiri oleh lebih dari 1.700 peserta dengan tema Bakti Pemuda Ahmadiyah untuk Indonesia. Tahun 2022 ini, penyelenggara Ijtima MKAI ke-51 dan Ijtima MAI ke-33, peserta Ijtima selalu bertambah dari tahun ke tahun. Dan pada tahun ini, jumlahnya melampaui target nasional. Saya ucapkan mubarak untuk peserta yang hadir, Masya Allah, di tahun 2022 ini Ijtima telah hadir sekitar 2.300 lebih. Ini tentunya capaian yang lebih dari target yang kita tetapkan sebanyak 2.000, Masya Allah. Dan saya ucapkan juga mubarak untuk panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya dengan penuh keitaatan, keseriusan, dan menyiapkan diri sudah jauh-jauh hari tentunya. Mubarak sekali lagi untuk panitia dan kita semua MKI Indonesia. Selain itu, banyak juga catatan-catatan rekor baru pada tahun ini. Di antaranya adalah, pertama, peserta dari Sumatera terbanyak, yaitu 94 orang. Kedua, dihadiri peserta dari luar Pulau Jawa terbanyak, yaitu 163 orang peserta. Ketiga, Ijtima yang dihadiri oleh warga asli Papua sekaligus menjadi peserta terjauh. Dan keempat, rekor kehadiran peserta Ijtima terbanyak dengan jumlah 2.392 orang. Kesan pertama saya ikut Ijtima, saya sangat senang sekali. Sangat senang dan sangat bangga karena baru pertama saya sendiri yang orang Papua yang bisa ikut ini. Dan selama saya di Papua, belum pernah ikut kegiatan macam begini. Ini satu modal dasar dari pemuda-pemuda kita, hudam-hudam kita untuk terus mendukung ya kemajuan jemaat di seluruh tanah air itu. Apalagi setelah kita ini akan menyongsong ya, memperingati perayaan Tasyakur Jemaat Ahmadiyah Indonesia ya. Ini merupakan satu hal yang kita harapkan dari Hudam akan sepenuhnya akan mendukung program tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan rahmat dan kurnianya dan juga kasih sayangnya pada seluruh Khudamul Ahmadiyah di Indonesia ini. Ijtima kali ini juga terasa sangat spesial, di mana turut hadir Amir Nasional dalam pembukaan Ijtima. Sadar Khudamul Ahmadiyah Malaysia turut hadir selama 3 hari penuh, dan amanat dari imam tercinta kita, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Aidallahu Ta'ala Binasril Aziz, yang dibacakan pada penutupan Ijtima oleh Sadar Khudamul Ahmadiyah, Bapak Zainuda Ikhwanul Aziz, atau biasa disapa Kang Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan pesan dan amanah dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis yang telah disampaikan ke kami. Berikut saya bacakan dengan lengkap dalam PAN Ijtima kali ini. Yang tercinta
para anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, Anda sekali lagi memperoleh kesempatan untuk mengadakan istimewa nasional tahunan. Bapak Sadr, Anda meminta saya untuk menyampaikan pesan bagi Anda pada kesempatan berberkat ini. Oleh karena itu, saya ingin menarik perhatian Anda kepada dua perkara. Yang pertama dan paling utama, kita hendaknya ingat bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam datang di zaman ini sesuai dengan nubuatan dari Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan kembali esensi agama Islam yang telah memudar seiring dengan waktu oleh campur tangan hukum-hukum buatan manusia, keyakinan palsu, bid'ah, dan tahayul. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah membawa kembali ajaran Islam yang murni dan hakiki bagi umat manusia dan telah memberikan cahaya petunjuk yang hakiki dengan menunjukkan arah bagi semua orang yang dengan tulus ingin mengikuti jalan yang benar. Setelah beliau alaihissalam wafat, institusi khilafat yang berbekah tersebut didirikan untuk meneruskan misi ini. Melalui Khilafat Ahmadiyah, ajaran Islam Ahmadiyah sedang disebarkan dengan segenap upaya penuh di seluruh dunia, dan petunjuk yang telah Hadrat Masih Maud alaihi salam bawa sedang mencapai seluruh pelosok bumi. Oleh sebab itu, Anda sebagai anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah memiliki tanggung jawab yang sangat besar di atas pundak Anda, yaitu membawa pesan Hadrat Masih Maud alaihi salam dan menyebarkan ajaran murni agama Islam dari suatu kota ke kota lain dan dari suatu negara ke negara lain. Satu-satunya cara bagi Anda untuk menjalankan tanggung jawab besar ini adalah dengan meraih keunggulan rohani dan akhlak sebagaimana yang diajarkan kepada kita oleh Al-Quran dan teladan suci Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula, membangun suatu hubungan yang tulus dan kuat dengan institusi khilafah yang berberkat ini adalah hal yang paling utama, karena Al-Quran dan sabda Hadrat Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa di akhir zaman khilafah akan didirikan melalui jalan kenabian. Hadrat Masih Maud alaihi salam telah sangat jelas bersabda bahwa setelahku khilafah akan didirikan dan akan ada bersama kalian hingga hari kiamat. Kita sebagai para Ahmadi sangat beruntung bahwa kita terikat dengan nizam khilafah yang berberkat ini, dan dengan demikian kita menjadi satu di bawah bimbingan samawi di seluruh dunia. Allah Ta'ala juga telah memberikan kita berberkat MTA yang telah memberikan taufik bagi para anggota jemaat untuk menjadi semakin dekat dengan khilafah. Sejumlah besar anggota yang sangat tulus dan ikhlas mendengarkan khutbah Jumat saya melalui MTA setiap minggunya. Beberapa anggota bahkan menulis surat kepada saya bahwa mereka mendengarkan khutbah saya 2 hingga 3 kali seminggu. Oleh sebab itu, para remaja dan anak-anak yang kurang dalam hal ini hendaknya berupaya untuk mendengarkan khutbah-khutbah tersebut dan meraih banyak keberkatan darinya. Segala pekerjaan dan urusan Anda baru akan membuahkan hasil ketika upaya Anda yang tulus dan ikhlas untuk memperkuat jalinan khilafah di dalam diri Anda dan jemaat senantiasa dijaga di bawah naungan jubah dan imawah samawi ini. Hendaklah diingat bahwa memiliki ikatan setia dan kokoh dengan khilafah
merupakan kunci keberhasilan bagi diri Anda sendiri dan juga anak-anak Anda dalam setiap segi keagamaan, keduniawian, dan kerohanian di dalam hidup Anda. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik bagi Anda semua untuk menjalaninya dan memberikan istimewa ini dalam segala segi antara serta menjadikannya sarana untuk kemajuan dan kesucian rohani Anda. Amin. Assalamualaikum. Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masih Al-Hamis. Itulah pesan dari Khalifah kita tercinta. Semoga seluruh khudam di Indonesia bisa melaksanakan amanat beliau. Amin. Ya Robbal Alamin. Persiapan dalam istimewa kali ini memang cukup singkat, dikarenakan banyaknya agenda para pengurus pusat Khudam Ahmadiyah Indonesia dan juga mengalami berbagai dilema saat penentuan lokasi istimewa. Alhamdulillah, saya sangat terkesan sebenarnya. Walaupun sebenarnya kami baru saja selesai minggu yang lalu istimewa nasional di Malaysia. Jadi memang sangat berbeda dari segi suasananya. Kalau di sana waktu kami istimewa itu agak panas. Jadi di sini memang dingin. Jadi itu memang satu perkara yang sangat terkesan untuk saya. Waktu yang mepet dikarenakan persiapan istimewa ini sempat terpotong oleh kegiatan Pekan Olahraga Wilayah pada bulan Juli, sehingga sempat terlewatkan untuk 1 bulan persiapannya, sehingga kami mendapatkan deadline bahwa kita harus segera mungkin memutuskan lokasi di mana. Nah, pada saat memutuskan itu kita sudah tahu bahwa 2 tempat rencana kita yang di awal itu sudah tidak bisa. Nah, pada akhirnya kita berkomunikasi dengan wilayah lain yang kita sudah pernah punya pengalaman untuk mencari tempat lokasi istimewa. Alhamdulillah, meskipun kekurangannya sama, ya, tapi dari sisi lokasi, dari sisi jarak tempat itu lebih mudah dijangkau, dan kotanya merupakan kota yang ya mungkin jika orang datang ke sini akan ingin liburan. Nah, jadi salah satunya mungkin itu. Namun begitu, istimewa kali ini memang spesial dan seru. Berbagai lomba dan kegiatan kerohanian ada di sini. Mulai dari lomba panco, tarik tambang, और वक्त जा रहा है बिसरे मसीह देखो कब से जगा रहा है गो देर बाद आया गो देर बाद आया pukul bantal, राह दूर लेकिन वो तेज गाम आगे panahan, ही जा रहा है वो तेज गाम आगे बढ़ता ही जा रहा है तुमको बुला रहा है तुमको बुला रहा adapun lomba untuk atfal seperti estafet karet, खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत bola keranjang, dan estafet bola. Selain itu juga ada lomba rohani seperti hafalan ayat Al-Quran, azan, nazm, dan cerdas cermat. Dan ada kegiatan yang wajib di setiap istimewa, yaitu cross country atau menjelajah. खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत खुदाम अहमदियत
है बादा मस्त बादा आशा में अहमदियत चलता है दौर मीना ओ जाम अहमदियत है बादा मस्त बादा. Perkenalkan, nama saya Rizky Alparen dari cabang Hudam Mataram. Perkenalkan, nama saya Pumadi Watora, asal saya Kaimana. Nafilah Ahmad, Subang. Izhar Ahmad Asuga dari cabang Sukamaju. Nama saya Safir Ahmad dari cabang Mataram. Perkenalkan seluruh pemirsa MTA, kami dari Hudam Sumatera Barat. Nama saya Idris Ahmad dari Kudam Padang. Ya, keseruan yang ikuti perlombaan ini yang pertama itu ya tarik tambang. Itu aja itu. Senangnya karena bisa ketemu dengan keluarga dari daerah lain, dari suku lain. Jalan-jalan ke gunung. Sama ya gitulah. Main-main sama teman. Games sama bisa ketemu sama teman-teman. Sini baru ikut panco. Ikut panco pertama di daftar. Kalau mau balik daftar sudah ikut panco pertama menang. Pertama menang, yang kedua lagi menang. Ternyata saudara-saudara yang dari suku lain, dari daerah lain ini semua keras juga, tapi dorong juga kita saling bertarung, ya sudah akhirnya saya menang. Yang paling seru menurut saya menonton huzur dengan teman-teman saya. Itu yang sangat senang. Serunya itu bisa ketemu sama teman-teman yang beda jabarnya, yang dari Markas sama Jabar 7. Jadi bisa ketemu. Pesan saya selama pertama kali mengikuti istimewa ini di luar ekspektasi saya. Kan yang awalnya saya ngira cuman acara rohanian, ngaji-ngaji, kiranya masih banyak kayak petualangan, terus bisa juga ketemu sama teman-teman yang di luar cabang. Yang paling berkesan menurut saya di Ijtima MKAI 2022 ini, saya bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, lebih banyak yang saya kenal lagi. Salah satu kegiatan rohani yang wajib diikuti di setiap Ijtima adalah sholat berjamaah dan sholat tahajud berjamaah. Dalam setiap kesempatan tersebut, terlihat antusiasme peserta yang sangat besar. Bahkan, para peserta Ijtima sering tidak dapat tempat sholat berjamaah. Namun yang utama yang sangat mengesankan dalam diri saya menghadiri Ijtima Majelis Ulama Muhammadiyah Indonesia pada tahun 2022 ini adalah persaudaraannya. Melihat persaudaraan daripada rakan-rakan khudam yang ada di Indonesia ini membuatkan saya itu terharu. Dan kita dapat melihat dalam aktiviti-aktiviti solat di mana kita melihat ramai berpartisipasi di dalam aktiviti yang paling utama dalam Ijtima ini pastinya solat. Dan kita dapat lihat juga lomba-lomba yang diadakan. Itu memang sangat seru lah kalau di sini perkataannya. Kalau di Malaysia itu seronok. Seronok. Di sini seru kan. Jadi memang perasaan itu sukar saya untuk saya gambarkan. Namun ini merupakan satu kurnia sebenarnya. Kurnia daripada Allah SWT bahawa kedatangan kita semua ke Ijtima ini sebenarnya akan dampak impaknya itu kepada keimanan kita. Itu sebenarnya kesan yang saya dapat rasakan, dan saya pasti peserta-peserta Ijtima kali ini juga pasti akan membawa balik nanti kesan baik daripada Ijtima ini. Ijtima kali ini merupakan kali kedua Ijtima berbarengan dengan penyelenggaraan syuro. Salah satu yang spesial dalam Ijtima ini adalah adanya pemilihan sadar MKAI untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Di tengah dinginnya malam di Puncak Punceling, penyelenggaraan acara Api Unggun menghangatkan suasana acara. Acara malam itu adalah perpisahan anggota Hudam yang beranjak menjadi Ansarullah. Salah satunya adalah Pasader Kang Ajis, yang tahun depan beranjak menjadi Ansarullah. Selain itu, ada juga cerita perjalanan dari Hudam Mubayin baru, yang pada Ijtima kali ini adalah Ijtima pertamanya. Kalau perjalanan saya dengan balik dari Kaimana, dari rumah
jarak dari rumah dari Kaimana ke pelabuhan sekitar 100 kilo lah. Sampai di pelabuhan kita menggunakan kapal Pelni, kapal putih. Jadi 2 hari perjalanan di atas kapal, 2 hari 2 malam. Sampai di Sorong, sampai di Sorong kita menginap lagi di Sorong berapa hari. Dari Sorong kita berangkat dengan kapal Pelni lagi, tanggal 11 dari Sorong sampai di Priuk tanggal 16. Dalam perjalanan cuma rasa jenuh saja karena tidak lihat pulau, di laut saja terus toh. Tepat sampai di Tanjung Priuk senang sekali bisa ijak di Jakarta dan bisa mengikuti Istimewa Nasional ini. Kalau acaranya sangat menghibur, termasuk teman saya terhibur sekali di sini acaranya. Pertama ketemu dengan orang Ahmadi sangat senang sekali. Bukan senang tapi memang dalam hati saya mungkin sudah mungkin Allah sudah izinkan, jadi saya cuma pertama ketemu orang Ahmadi itu memang tidak macam rasa ragu ke apakah, rasa ini tidak, senang karena bisa langsung berkomunikasi langsung, sudah saya anggap macam keluarga, tapi di Ahmadi saya langsung macam menyatu. Istimewa kali ini memang tidak sempurna dan panitia pun mengakui masih banyak yang harus ditingkatkan. Namun begitu, comeback-nya Istimewa 2022 ini memberikan harapan bagi Hudam untuk tahun berikutnya supaya penyelenggaraan lebih baik lagi. Kalau panitia di acara harus intinya panitia yang profesional lah. Setiap mau bikin kegiatan atau perlombaan harus yang bagus. Intinya sudah punya pengalaman di situ baru bikin lomba. Intinya panitia sudah punya pengalaman di situ baru bikin. Kayak macam kemarin orang panco kan tidak tangannya harus terbuka, harus rapat. Terus masalahnya kemarin meja itu panco harus cari yang keras karena fisik orang itu tidak sama semua. Ada yang kecil tapi besar, ada yang besar tapi kecil, begitu. Harapan saya untuk kedepannya itu kalau bisa Istimewa sekali-kali di Lombok lah gitu. Kita pengen jadi tuan rumah gitu. Kemudian harapan saya tentunya semoga di Istimewa tahun depan lebih banyak lagi dan lebih seru lagi. Pesan-pesan kepada panitia mungkin ya, karena kami mungkin dari perjalanan sudah cukup jauh dari luar Jawa Barat, ya janganlah tenda kami jauh-jauh kali gitu kan. Ini diletakin di paling bawah gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin kesan yang kami sampaikan dari MKI Sumbar, tempatnya oke, tapi cuman untuk fasilitas toilet agak kurang ya, karena airnya kurang memadai. Mungkin saya dari Fazil. MKI Sumbar, Zindabad! Kalau saya dari Papua datang ikut istimewa ini, saudara-saudara lain yang ada di kabupaten pulau lain, maksudnya saya ini memberikan contoh lah. Saya dari Jogja dan Indonesia Timur bisa datang sampai ke Jakarta untuk mengikuti istimewa. Jadi saya mau supaya saudara yang di kabupaten lain di Papua maupun di Jawa bisa mengikuti istimewa bersama-sama dengan saya untuk tahun yang akan datang. Jadi Hudam Indonesia, Hudam Malaysia, Hudam Singapura itu pernah bergabung dalam satu istimewa. Dan alhamdulillah tim MTA Indonesia itu juga membuat liputan di sana. Okey. Jadi itu sudah 20 tahun yang lalu ya. Dan itu kita harus ulang. Walaupun 20 tahun yang lepas, 20 tahun yang lalu, kejayaan itu kita harus ulang. Dan dalam ngobrolan saya dengan Pak Sedar Aziz, saya kata alangkah baiknya kalau kita itu dapat berkompromi, bersetuju untuk mengadakan istimewa ASEAN. Kalau tidak pun 2 tahun sekali, mungkin 3 tahun sekali. Pada seluruh panitia lokal dan pusat atas suksesnya penyelenggaraan istimewa MKI ke-51 dan MI ke-33. Pesan istimewa tahun 2022 itu ada pesan khusus dari Huzur. Ya, telah disampaikan bahwa Huzur mendoakan istimewa ini dan berpesan sempurnakanlah misi Hadrat Masih Maud dan ciptakanlah hubungan dengan khilafah. Ini adalah pesan dari Huzur dan kami harapkan Hudam yang hadir maupun tidak hadir dalam istimewa, kita harus mengimplementasikan dan melaksanakan pesan Huzur tersebut. Istimewa tahun ini saya berharap sesuaikan dengan tema tentunya.
hudam-hudam sepulang dari istimewa harus berbenah diri, baik dari sisi rohani, ya, meningkatkan sholat-sholat kita, ya, meningkatkan pengorbanan kita, dan bagaimana kita menyiapkan diri juga dari sisi jasmani. Ya, dari jasmani kita harus benar-benar menyiapkan diri untuk bagaimana membangun keamanan, sistem keamanan untuk kedatangan huzur. Ya, huzur, keamanan ini adalah tanggung jawab hudam. Dan saya ucapkan mubarak kepada seluruh hudam yang telah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberikan kemajuan kepada mereka, baik di bidang jasmani maupun bidang rohani. Hudam dan Atfa Indonesia, Jindawat. Hudam dan Atfa Indonesia, Jindawat.